Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadiza dengan NIM 1830105229 dari jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Islam di Andalusia. Video ini guna untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Ini merupakan penjelasan bagian kedua dari materi Islam di Andalusia. Untuk penjelasan bagian pertamanya, saya melampirkan link videonya di deskripsi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pada video ini saya akan mulai dari materi tentang perkembangan kebudayaan Islam pada masa pemerintahan dinasti Murabitun. Dinasti Murabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang kuat dan besar yang didirikan oleh Yusuf bin Tashim di Maroko, bagian Afrika Utara. Pada tahun 1062 Masehi, ia berhasil mendirikan kerajaan yang berpusat di Marseille. Dan akhirnya ia dapat memasuki Spanyol dan menguasainya. Selanjutnya dalam perkembangannya, pada dinasti ini dipimpin oleh penguasa-penguasa yang lemah, sehingga dinasti ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1143 Masehi, kekuasaan dinasti ini digantikan oleh dinasti Muwahhidun karena pemimpinnya yang lemah dan mengakibatkan wilayah Saragossa dapat dikuasai oleh kaum Kristen pada tahun 1118 Masehi. Selanjutnya yaitu perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa pemerintahan dinasti Muwahhidun. Dinasti ini datang ke Spanyol di bawah pimpinan Abdul Al-Mun'im. Dinasti ini mengalami banyak kemajuan, di mana kota-kota muslim penting yakni Cordova, Almeria, dan Granada jatuh di bawah kekuasaannya. Akan tetapi, dinasti ini mengalami kemunduran, di mana pada tahun 1212 Masehi, tentara Kristen berhasil memperoleh kemenangan di Las Navas. Dalam kondisi demikian, umat muslim tidak mampu bertahan terhadap serangan-serangan yang diluncurkan oleh kaum Kristen yang pasukannya sangat besar. Pada tahun 1238 Masehi, Cordova jatuh ke tangan penguasa Kristen dan Seville jatuh pada tahun 1248 Masehi. Kemudian setelah itu hampir seluruh wilayah Spanyol Islam lepas dari tangan penguasa Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang perkembangan kebudayaan Islam di Andalusia atau Spanyol. Yang pertama yaitu pada bidang bahasa. Bahasa yang digunakan pada masa ini ialah bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol atau Andalusia. Di antara para ahli yang mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa, yaitu Ibnu Sayyidih, Ibnu Malik, yang merupakan pengarang dari Alfiyah, kemudian Ibnu Huruf, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Ishbi, Abu Hasan bin Usfur, dan Abu Hayyan Al-Gamati. Selanjutnya yaitu pada pemerintahan. Pada tahun 750 Masehi, Bani Abbasiyah menjatuhkan pemerintahan Umayyah di Damaskus dan merebut kekuasaan atas daerah-daerah Arabia. Namun pada tahun 756 Masehi, Abdurrahman I atau biasa dikenal dengan Ad-Dakhil melengsarkan Yusuf Al-Fihri dan menjadikan penguasa Cordoba dengan gelar Amir Cordoba. Abdurrahman menolak untuk tunduk kepada
kekhalifahan Abbasiyah yang telah menggugurkan keluarganya. Selanjutnya yaitu pada bidang ekonomi. Perkembangan baru Spanyol juga didukung oleh kemakmuran ekonomi pada abad ke-9 dan ke-10. Perkenalan dengan pertanian irigasi yang didasarkan pada pola-pola negeri timur mengantarkan para pembudidaya sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan, meliputi buah ceri, apel, buah delima, pohon ara, buah kurma, tebu, pisang, kapas, rami, dan sutra. Pada saat yang sama pula, Spanyol memasuki fase perdagangan yang cerah lantaran hancurnya penguasaan armada Bizantium terhadap wilayah barat Laut Tengah. Beberapa kota seperti Seville dan Cordova mengalami kemakmuran lantaran melimpahnya produksi pertanian dan perdagangan internasional. Selanjutnya itu pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan itu ada perkembangan filsafat, sains, dan fikih. Pada filsafat, minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi selama pemerintahan Bani Umayyah yang ke-5. Terdapat tokoh pertama dalam perkembangan ilmu filsafat, yaitu Abu Bakar Muhammad bin Asy-Syaikh yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Kemudian Ibnu Bajjah ini dilahirkan di Saragossa. Selanjutnya pada bidang ilmu sains itu terdiri dari ilmu-ilmu kedokteran, astronomi, kimia, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pada bidang fikih, Spanyol Islam lebih dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Mazhab Maliki sendiri dikenalkan oleh Ziyad bin Abdurrahman kepada bangsa Spanyol. Kemudian yaitu pada bidang musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan oleh seorang tokoh yang bernama Al-Hasan bin Nafi'i yang dijuluki sebagai Zaryab. Kemudian untuk pembangunan fisik, banyak bangunan-bangunan fisik yang menunjukkan kejayaan dari peradaban Islam di Spanyol, seperti pembangunan masjid, taman, kemudian bangunan istana, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan intelektual dan ilmu pengetahuan di Andalusia beserta para tokoh-tokohnya. Perkembangan intelektual dan ilmu pengetahuan ini terbagi menjadi dua bidang. Yang pertama, bidang ulum al-naqli. Bidang ulum al-naqli ini terbagi menjadi empat pengetahuan. Yang pertama yaitu ilmu tafsir, yang kedua hadis, yang ketiga yaitu ilmu fikih, yang keempat tasawuf. Untuk tafsir, salah satu mufassir yang terkenal di Andalusia adalah Al-Qurtubi, dan karyanya dalam bidang tafsir ialah Jami'u li Ahkam Al-Quran. Selanjutnya, pada bidang hadis, para ahli di bidang hadis adalah Ibnu Waddah, Ibnu Abdul Bar Al-Qani, Ibnu Yahya Al-Laisi, Abdul Wahid Al-Baiji, Abdul Walid Ibnu Rusyad, dan Abu Asim yang menulis kitab At-Tuhfah atau persembahan. Selanjutnya dalam ilmu fikih. Di bidang fikih, Islam Spanyol dikenal sebagai Islam yang menganut ajaran dari Imam Maliki. Selanjutnya yaitu pada bidang tasawuf. Ilmu tasawuf dalam bidang tasawuf adalah untuk tokohnya yaitu Muhyiddin Ibnu Arabi yang terkenal dengan faham wahdatul wujud atau kesatuan wujud, dan menghasilkan banyak karya tulis antara lain Al-Futujat Al-Makkiyah atau penaklukan Mekah. Selanjutnya itu pada bidang ulum al-aql.
Pada bidang ini ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu filsafat, sains, sejarah, kedokteran, matematika, dan astronomi. Pada bidang filsafat, tokohnya yaitu Ibnu Bajjah. Ia dilahirkan di Saragossa. Kemudian ia pindah ke Sevilla dan Granada. Kemudian pada bidang sains, terdapat banyak ilmuwan yang meneliti pada bidang sains, terutama pada bidang kimia dan astronomi. Salah satu tokoh pada bidang ini yaitu Abbas bin Farnas, yang merupakan orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Selanjutnya itu pada bidang sejarah. Pada bidang sejarah ini, Ibnu Khaldun melalui karya Muqaddimahnya pertama kali mengemukakan teori perkembangan sejarah, baik berdasarkan penyelidikan faktor jasmani dan iklim maupun kekuatan moral dan nurani. Selanjutnya itu pada bidang kedokteran. Dokter-dokter Islam yakni Al-Kindi pada tahun 809 sampai 873 Masehi telah menuliskan buku ilmu mata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi optik. Selain itu, terkenal pula Al-Razi pada tahun 865 sampai 925 Masehi yang oleh orang barat Latin disebut Rhazes. Bidang selanjutnya yaitu pada bidang matematika. Ilmu eksak yakni matematika mulai berkembang karena didorong dengan adanya perkembangan filsafat. Ilmu pasti dikembangkan oleh orang Arab yang berasal dari buku India yaitu Sinbad yang diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Ibrahim Al-Fazari pada tahun 1504 Hijriah atau 771 Masehi. Selanjutnya itu pada bidang astronomi. Pada bidang astronomi, tokoh yang paling terkenal yaitu Ibrahim Ibnu Yahya Al-Naqqas. Ia dapat menemukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lama terjadinya gerhana matahari tersebut. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang. Selanjutnya yaitu faktor-faktor kemunduran pemerintahan Islam di Andalusia. Yang pertama itu faktornya munculnya khalifah-khalifah yang lemah. Keadaan negara yang stabil dan penuh kemajuan ini tidak bertahan lama setelah Hakam II wafat dan digantikan Hisham II yang baru berusia 11 tahun. Karena usianya sangat muda, maka pemerintahan di kerajaan dibantu atau digantikan oleh ibunya. Kemudian ibunya tersebut dibantu pula oleh Muhammad ibnu Abi Umar yang bergelar Hajib al-Mansur, yang termasuk ke dalam orang yang ambisius dan haus akan kekuasaan. Ketika Al-Mansur wafat, ia diganti oleh anaknya yaitu Abdul Malik al-Muzaffar, dan pengganti Al-Muzaffar adalah Abdul Rahman. Penguasa yang tidak punya kecakapan, gemar berfoya-foya, dan ia tidak digemari oleh rakyatnya, sehingga negara menjadi tidak stabil dan lambat laun mengalami kemunduran. Selanjutnya itu konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional asal tidak ada perlawanan bersenjata. Namun demikian, kehadiran umat Arab memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan antara Islam dan Kristen, sehingga pada abad ke-11 umat Kristen memperoleh kemajuan pesat, sementara umat Islam sedang mengalami kemunduran. Selanjutnya itu pada bidang kesulitan ekonomi. Salah satu pengaruh kemunduran Islam di Spanyol ialah kesulitan ekonomi.
para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu kepengetahuan dengan sangat serius, tetapi tidak terlalu memperhatikan pada perkembangan perekonomiannya. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang sangat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer dari kerajaan-kerajaan Islam di Spanyol. Kemudian yang terakhir yaitu tidak jelasnya sistem peralihan kerajaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk al-Tawaif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.